Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama berjuang untuk menggapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius pasal 25 ayat 26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak Ibu saudara-saudari ingin mendapat kiriman video yang lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah loh. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-44. Sabtu 25 Juni 2022 dengan topik apa itu murtad. Maksud murtad menurut Alkitab adalah meninggalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bukan sekedar pindah agama, karena Kristen sesungguhnya bukanlah sebuah agama. Saya ulangi, bukanlah sebuah agama, melainkan suatu fakta Allah menjadi manusia tidak berdosa, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria untuk menggantikan hukuman umat manusia, supaya manusia tidak dihukum akibat dosa-dosanya, supaya manusia selamat. Roma 8 ayat 3-4. Jika seseorang sungguh-sungguh mengerti dan berakar di dalam dirinya bahwa demikianlah keadaan dirinya di dalam Tuhan Yesus, bahwa dia bukanlah orang berdosa lagi, bahwa kelak dia tidak akan menghadapi penghakiman Allah, sudahlah pasti dia tidak akan menyangkali Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia tidak akan murtad. Matius 13:20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, yaitu firman Tuhan tentang kerajaan sorga yang ditaburkan seperti benih yang ditaburkan. 1 di tepi jalan, 2 tanah yang berbatu, 3 tanah yang bersemak duri, 4 tanah yang baik. Ini yang kena tanah yang berbatu-batu, orang menerima itu wah, antusias. Tetapi kalau ada penderitaan, penganiayaan, penindasan atau penganiayaan karena firman itu, seperti sekarang, ya, orang itu pun segera murtad. Tidak jadi deh. Terima Tuhan Yesus. Matius 10:22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini konteksnya adalah perintah memberitakan Injil. Jadi orang Kristen ini, orang Kristen, sudah Kristen, maksudnya sudah terima Tuhan Yesus. Ini anak buahnya Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, junjungan kita. Nah, diperintah seperti domba ke tengah-tengah serigala, harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Dan janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
Jadi terjadi aniaya di dalam saat memberitakan Injil, terjadi aniaya. Sampai sekarang gereja dibakar, apa itu aniaya. Ini aniaya ini. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Tuhan Yesus dalam pengutusannya, beliau memberi motivasi, jangan takut kepada orang yang membunuh tubuh. Jangan takut. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh ke dalam neraka. Itu yang mesti ditakuti. Takut itu artinya penuh hormat dan tanggung jawab kepada beliau yang maha melihat. 31, sebab itu janganlah kamu takut. Jangan takut lagi. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini di dalam memberikan motivasinya di ayat-ayat sebelumnya. Itu Tuhan Yesus memberitahu bahwa burung pipit yang kecil dari dulu sudah mainannya anak-anak. Saya waktu masih SD, pulang dari sekolah SD negeri, dibelikan oleh ibu saya burung pipit 25 sen. Burung gelatik, itu yang abu-abu di sininya merah, itu 50 sen. Murah. Tapi dia tidak akan mati, jatuh ke bumi tanpa seizin Allah Bapa. Ini. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau Pak Bagio ini berapa ribu burung pipit ya harganya. Pokoknya lebih banyak kita. Jadi jangan takut. Burung pipit yang kecil itu dilindungi, dikontrol hidupnya oleh Allah. Lebih lagi kita yang diperintahkan memberitakan Injil, kita anak-anak Tuhan. Jangan takut. Kita ini lebih mahal, lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit kecil aja dilindungi. Apalagi manusia ini, utusan-utusan Allah ini, anak-anak Allah yang diutus memberitakan Injil. Jangan takut. Nah, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 32, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Ini saya tidak mau keluar, ceritanya banyak ini. Banyak orang yang mau makan bersama-sama, di sana ada berbeda agama sini, kemudian malu untuk berdoa makan. Itu tidak mengakui Tuhan Yesus di muka orang. Nggak boleh, tetap berdoa. Saya anak Tuhan. Biar dilihat. Bisa ada tamu juga bermalam di rumah kita. Kita biasa pagi-pagi kebaktian. Tamu itu beda agamanya. Tetap kita kebaktian. Tidak boleh tidak. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. 33, ini konteksnya adalah aniaya ini. Penindasan dan penganiayaan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi walaupun sudah anak Allah, sudah utusan Allah, disuruh memberitakan Injil, lalu mendapat penganiayaan, penindasan, karena Injil itu menyangkal Yesus, murtad, maka Tuhan Yesus akan menyangkal pula di depan Bapa yang di sorga. Gua nggak kenal orang itu. Artinya ya kita masuk neraka. Nah itu tadi orang-orang Kristen yang di bawah penindasan dan penganiayaan. Nggak selamat kalau menyangkal. Lah sekarang ini banyak orang murtad bukan karena penindasan atau penganiayaan, bukan. Nggak tahu apa maksudnya. Dan terus ngomong di sana, di mana YouTube. Ya seperti saya ini. Tapi saya tidak ngomong dari otakku loh.
Saya ngomong, saya tulis ini dan saya bertanggung jawab selalu di depan daripada ceramah atau bahasan ini. Selalu saya ungkapkan nama dan alamat dan nomor telepon saya. Supaya tanggung jawab. Saya tidak ngawur. Sekarang banyak orang murtad bukan karena penindasan atau penganiayaan. Tidak tahu, karena popularitas. Tapi kalau orang menyebut saya mencari popularitas, barangkali Anda yang merasa tersudut dengan munculnya seorang awam yang memberitakan Injil ini. Anda tersudut karena Anda seorang STH. Bapak itu pembangkang. Saya dikatain pembangkang kebenaran yang sudah diakui ratusan tahun. Ini hampir 2000 tahun. Yesus Kristus itu bukan mengampuni, tapi menggantikan hukuman umat manusia. Jelas Roma 8 ayat 3, 4. Matius 5, 17, 18, 19. Sudah jelas. Tidak terbantahkan. Nah, ini aniaya juga, tapi dari dalam. Sekarang ini banyak orang murtad bukan karena penindasan atau penganiayaan. Bukan. Ya, nggak tahu popularitas. Tapi saya tidak cari popularitas. Kalau saya cari popularitas, umur 40 saya sudah naik panggung. Mimbar gereja. Tidak pernah, saudara-saudara. Sedangkan orang yang murtad oleh sebab penindasan atau penganiayaan saja tadi, dalam konteks pemberitaan Injil lalu mendapat aniaya, terus dia menyangkal, murtad, mereka menjadi tidak selamat. Apalagi orang murtad tanpa sebab yang jelas, pasti tidak selamat, masuk neraka. Mereka tidak mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak intervensi agama lain ya, terserah interpretasinya. Pokoknya saya mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus bagaimana? Jawab sendiri. Saya tidak mau dipancing-pancing begitu. Sebenar-benarnya mereka belum mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu. Belum. Mereka sekedar ikut-ikutan menjadi Kristen. Menjadi Kristen tidak selamat, saudara. Bukan. Mereka mengira bahwa Kristen hanyalah sebuah agama. Sama dengan agama-agama lain. Jadi mereka berpendapat bahwa murtad itu cuma pindah agama. Nanti pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Tapi yang populer dua ini. Kristen dan yang satunya. Ini yang populer. Karena satu rumpun. Ya. Sesungguhnya mereka sudah sejak awal ketika menjadi Kristen itu adalah orang-orang yang tidak selamat. Loh, jadi Kristen kok tidak selamat? Iya. Menjadi Kristen yang dikenal sebagai Kristen KTP. Maka dari itu saya diutus oleh suara orang laki-laki yang dari langit itu. Saya yakin suara Tuhan. Itu kan ada keteknya dalam hati, keteknya hati. Itu Tuhan. Kalau mimpi yang dari bunga tidur, bangun tidur, kita tidak yakin. Ini saya rasa terdorong. Sudah 3 tahun, 2018 saya mendapat mimpi, saya tunda-tunda. Terus rasa tidak enak di hati. Orang-orang yang tidak selamat, kalau Anda masuk Kristen, jadi Kristen, ya saya Kristen, saya daftar. Tidak. Harus tahu maksudnya mengapa. Yesus Kristus kok ya cuma dikasih kain sedikit aja, sedikit lagi sudah telanjang bulat itu. Dipaku di atas kayu salib. Tangannya bolong, dilobangi, kakinya dicoblos pakai paku yang besar. Mengapa? Apa hubungannya orang mati itu dengan saya? Nah, ini perlu dijelaskan supaya orang jangan hanya masuk Kristen terus nanti lain kali pindah agama deh. Jangan main-main. Allah yang menjadi manusia, Allah itu. Allah yang menjadi manusia, memakai daging anak, sehingga diutuslah
dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Itu Roma 8 ayat 3. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus. Supaya tuntutan hukum Taurat, dan tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, di dalam umat manusia yang tidak hidup menurut daging. Digenapi artinya ya udah, aku nggak dituntut lagi. Itu namanya selamat. Itu baru selamat. Bukan menjadi Kristen. Kalau para pendeta tidak ajari ini, saya tidak diajari. Saya tidak diajari ini. Saya ketika sudah mendapat mimpi itu, kemudian berdoa, terus timbul lagi ini, kok bicara ini. Timbul pikiran. Tapi pikiran itu kalau disesuaikan dengan Alkitab, ada ayatnya. Bukan salah, bukan dari setan. Itu pendeta yang dari Papua itu mengatakan itu dari setan. Terserah, Anda yang mengatakan. Sejak dulu Tuhan Yesus juga mengusir setan. Oh, pakai kuasa Beelzebul, kuasa setan dia mengusir setan. Sama dengan Bapak. Hati-hati Bapak. Jangan bilang sembarangan. Saya bertanggung jawab. Itulah sebabnya saya kira belum pernah saya dapati seorang penceramah atau pengkhotbah mencatatkan teleponnya, nomor telepon Japri. Tidak ada. Saya cukup satu. Karena saya sangat bertanggung jawab akan isinya. Saya bukan penyesat. Saya ada di Makassar. Dengan gampang mau lapor polisi, dapat sebentar sudah dalam muka rumahku ada kantor polisi, Polsekta, Penakukang ada di muka rumahku, nyebrang jalan saja. Saya sangat bertanggung jawab ini, apalagi terhadap generasi muda. Sesungguhnya mereka sudah sejak awal menjadi Kristen itu adalah orang-orang yang tidak selamat. Mereka hanya sekedar memeluk agama Kristen. Agama apa? Kristen. Seperti saya tahun 1965. Karena kalau tidak beragama digorok. Anak 17 tahun saya dari kecil tidak dididik agama. Ini cuma ya kepercayaan saja. Harus beragama. Ya saya mendaftar di Katolik. Saya tanya pastor, kenapa pastor itu? Orang mati kok jadi juru selamat? Iya, dia mati karena menyelamatkan. Loh, orang mati menyelamatkan. Bagaimana tuh pastor? Pastor Slater saya sebut namanya, ya sudah almarhum, orang Belanda asli. Orang mati kok menyelamatkan. Juru selamat itu mesti gagah perkasa. Begitu. Dia tidak bisa menyerangkan ini, menggantikan hukuman. Kalau sudah saya terangkan tetap orang tidak mau percaya, maka ada ayatnya itu. Dia sesungguhnya telah ditentukan untuk binasa, sebab pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Cari di aplikasi Bible, aplikasi Alkitab, dibutakan oleh ilah zaman. Cari itu ayatnya. Saya tidak ingat ayat di mana. Nah, dibutakan. Ada orang marah. Saya kasih tahu Bapak tidak bisa percaya karena pikiran Bapak diganjal oleh. Oh, dia marah. Pikirannya Pak Bagio yang diganjal oleh setan. Ya, sudah tidak apa-apa. Saya diam aja. Saya sudah tahu, ditentukan binasa. Dimohonkan kemurahan dari Allah Bapa untuk tarik dia datang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Orang tidak bisa datang percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dimohonkan kemurahan. Ini tiap malam sebut namanya ini. Begitu. Tanpa pindah agama pun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum selamat. Tidak pakai pindah agama mereka belum selamat. Berikut ini adalah yang Alkitab sebut sebagai murtad. Benar-benar murtad. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, sudah terangi hatinya, mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Saya ini dari dulu, maaf ya Tuhan, saya saksikan, saya tidak begitu percaya Roh Kudus itu bekerja dalam hati saya. Saya tidak percaya. Setelah mimpi ini,
Saya tutup mata dengar. Saya tidak mendengar, cuma tiba-tiba, oh begini Tuhan. Oh begini, saya jadi takut, saudara. Tapi ayatnya ada, oh begini. Anak saya sampai heran, loh papa nih kok sekarang kok bisa begini? Saya tidak tahu. Papa nggak tahu, nak. Nggak tahu dulu. Ya sekedarnya saja. Dengar firman Tuhan di gereja. Saat hari Minggu 4 kali kebaktian. Hari Rabu Bible study, Jumat penyembahan. Begitu terus berpuluh tahun. Ya ikut saja. Saya tidak begitu percaya, tapi sekarang 100% saya bisa rasa maunya begini ya. Ini maunya begini. Jadi ini naskah ini diketik lama, saudara. Saya tidak berani bicara langsung, tidak berani. Pasti ada salahnya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, nggak tahu sebab apa murtad, saya nggak tahu apakah karena penindasan, penganiayaan, tidak mungkin dibaharui sekali lagi, atau karena jabatan, murtad karena jabatan duniawi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tanah itu 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Tentu maksudnya ini orang yang murtad tadi masuk neraka. Demikianlah bahasan kita tentang murtad. Murtad bukan dari luar masuk ke Kristen, bukan. Menyatakan ikut Yesus. Bukan itu yang disebut murtad. Kalau itu dia di mata Kristen, dia menemukan jalan keselamatan. Kalau yang murtad itu dari Tuhan Yesus keluar, pindah agama. Tapi itu salah ya, sudah dikoreksi. Itu bukan pindah agama, itu murtad, masuk neraka. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.